berusaha bendung Bunda itu, tapi gak bisa ya, gak bisa. Udah berusaha meremaja, udah tahu deh Islam benar. Dan mungkin hari-hari ini banyak ya orang-orang yang menyadari kebenaran dalam ajaran Islam gitu, tapi mungkin belum dikasih keberanian ya, berikan hidayah untuk mengambil keputusan gitu. Nah di situ alhamdulillah saya bersyukur sekali, kok ya Allah kasih keberanian gitu untuk mengambil. Ya udahlah, berapapun harga yang harus saya bayar, asalkan saya kembali kepada Allah yang benar, Allah yang layak disembah, satu-satunya Allah gitu ya. Ya udah gitu, mau saya kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan harta benda, mau saya sebatang kara gitu, saya pikir asal saya punya Allah itu udah lebih dari cukup gitu. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Ica kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sadar," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, langsung aja kita sapa nih, Masya Allah. Dokter Ica manggilnya ya? Oke, Dokter Ica. Baik, boleh disapa jamaahnya dulu, Dokter Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukur ya dokter sudah bersedia hadir pada pagi hari ini di acara kita bersama. Baik Bunda, insya Allah hari ini kita akan bertolabul ilmi bersama beliau. Dan kita konsepnya sekarang talk show, jadi kita ngobrol-ngobrol, semoga bisa diambil ibrahnya untuk pada hari ini. Baik, langsung nih Dokter Ica. Dok, ini kan boleh nggak dokter cerita gimana sih awalnya dokter jatuh cinta dengan agama Islam? Karena kalau nggak salah dokter itu masuk Islam ada kaitan dengan pandemi COVID-19 tahun 2020. Ya alhamdulillah ya, sebelumnya saya bisa sampai di sini gitu. Emang tempat terindah itu memang di majelis ilmu ya. Rasanya beda ya Bu ya, walaupun misalnya kita healing kemana gitu ya. Kalau healingnya ke musola, ke masjid tuh beda ya. Ya, dan merupakan satu nikmat rezeki ya kalau kita dimudahkan di saat mungkin hari Sabtu bisa memilih kemana gitu ya, tapi kita bisa memilih ke sini. Ibu juga Mbak Naomi bisa, Masya Allah umur 80 maulah kayak begini ya, Insya Allah bisa seperti ibu juga seperti ini. Nah, apalagi terutama saya itu nggak pernah kepikiran ya 3 tahun lalu kalau akan berada di dalam masjid musola. Karena saya di luar Islam ya, saya lahir besar dalam keluarga Nasrani, saya menikah punya 3 anak. Biasanya orang dapat hidayah sebelum menikah gitu ya, pas menikah gitu sudah Islam. Ini sudah ada anaknya 3 gitu baru dapat hidayah. Mantan suami ya almarhum juga, itu beliau bahkan pendeta gitu. Orang tua saya aktivis gereja, jadi sebenarnya seperti nyaris nggak mungkin lah gitu steril dari Islam gitu. Harusnya kalau secara manusia tuh nggak ada jalurnya ke Islam gitu. Dan di saat ya alhamdulillah ya, kalau sekarang kita kata Bapak Presiden sudah masuk masa endemi ya. Dan waktu itu kita masih ingat ya, mungkin pas pandemi, wah
hebohnya seperti apa, terutama kami yang saya di dinas kesehatan Bu tugasnya. Nah itu juga mungkin bagi sebagian besar orang itu musibah gitu ya, bencana gitu dan segala macam. Nah di satu sisi ya itu Allah justru kasih jalan hidayahnya dari pandemi gitu. Kalau pikir aneh ya, makanya pengen bikin buku nih, ngeliat bukunya Teh Peggy sudah banyak ya, saya bikin judul apa ya? Dari COVID saya bertauhid. Ini lihat judulnya bagus-bagus, Masya Allah. Karena ya itu gitu, kayaknya ya Allah ya, maha besarnya Allah, dari sesuatu yang buruk pun bisa jadi baik gitu. Nah kejadian waktu itu saya biasa Bu, hari yang biasa saya pergi rapat ke balai kota gitu ya, melihat seperti ini gitu, perempuan muslimah pakai cadar gitu. Gak tahu kenapa biasanya sekilas-sekilas aja lihat, bahkan malah dulu mohon maaf suka bercandaan sama teman, itu cuma kelihatan mata doang, apa gak ketuker apa gitu. Itu emang orang kalau ngeliat muka langsung naksir gitu. Nah terus sampai waktu itu, tapi saya nggak berpikir begitu. Saat itu justru kayak Allah sengaja gitu, saya disuruh memperhatikan, dan perempuan muslimah ini yang bercadar ini, saya seperti di surah Allah memuliakan ini ya. Jadi saya perhatikan, beliau belum waktunya sholat, beliau ngambil wudhu, jadi mungkin batal ya wudhunya, beliau ngambil wudhu lagi gitu, padahal belum waktunya sholat gitu. Terus saya lihat dia, ada yang kenal dia kebetulan bukan mahram, beliau nggak mau salaman. Kan waktu di awal-awal pandemi kita kan baru disuruh pakai masker, saya lihat kok sama kayak orang pakai niko, terus suruh rajin cuci tangan, kayak beliau ya kok jaga wudhu gitu kan. Terus sama itu kita nggak boleh salaman dulu kan Bu, suruh pada dari jauh gitu ya, malah pakai sikut, pakai kaki di luar negeri gitu segala macam. Kok bisa ya ajaran yang sudah berabad-abad lalu gitu ya, belum tahu 14-15 abad itu kok bisa dengan kondisi sekarang. Gak mungkin manusia, itu pasti Allah ya, karena Allah kan dari awal sampai akhir, tapi belum ngomong Allah juga gitu. Cuma ini kok bisa ya kayak gini. Terus mulai penasaran. Yang saya tahu ya sunnah-sunnah dalam Islam tuh tentang puasa Senin Kamis gitu ya. Kenapa harus Senin Kamis ya gitu, bener juga ya. Kalau Sabtu Minggu kita habis makan nggak jelas, hari Seninnya dibebas lagi gitu ya. Iya, kenapa begitu ya, walaupun setelah itu tahu fadilahnya, utamanya di hari Senin Kamis kita lagi di ini ya amalnya ya, di berhitungan dan sebagainya. Terus saya juga waktu zaman COVID tuh Bu, ada penelitian kalau COVID tuh sebenarnya virus tuh nggak langsung masuk ke dalam tubuh, tapi 3-4 jam itu ada di rongga hidung. Jadi kalau kita jaga wudhu gitu, insya Allah kita nggak gampang kena penyakit. Harusnya orang Islam orang yang terakhir kena COVID. Itu saya masa sih saya gitu. Terus saya hitungin jam-jamnya sholat gitu ya. Yang tahu saya subuh tuh jam 5, zuhur jam 12. Lewat dari 3-4 jam, pantesan kena COVID. Saya pikir itu. Belum tahu ternyata ada duha gitu ya. Terus pas ke zuhur ke asar 3 jam, jam 3, asar ke maghrib pas 3 jam, tapi ke isya cuma sejam jaraknya. Isya ke subuh kan jauh banget. Ternyata banyak ya Bu sholat di antara itu ya. Mau sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, mau sholat tobat, mau sunat sebelum tidur dan sebagainya. Jadi intinya itu justru melihat dari sains, dari dunia medis, manfaat-manfaatnya itu yang akhirnya jadi jatuh cinta sama Islam gitu. Gak ada kayaknya agama yang sedetail Islam ini gitu, yang biasanya agama tuh kayak terpisah gitu dari ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi kenapa ini bisa matching gitu ya gitu. Masya Allah. Nah jadi disitulah mulai pengen tahu mulai galau, kok bisa ini, nggak mungkin ini manusia ini, kalau kok bisa dari yang dulu sampai sekarang masih bisa sesuai gitu. Iya, Masya Allah. Jadi Dokter Ica ini melihat fenomena saat pandemi itu, di mana orang-orang Muslim ini ternyata dia kayak salaman juga yang bukan mahram, gak mau bersentuhan, ternyata diterapkan juga di dunia medis ya. Jadi Masya Allah, ternyata Allah itu sudah mengatur bagaimana kita sebagai manusia ini bisa menjaga kesehatan atau
kebersihan itu untuk menghindari virus. Jadi itu yang membuat dokter Ica tertarik ya, maksudnya lebih mendalami ternyata Islam seperti ini gitu ya, Masya Allah. Dimulai dari ketemu sama perempuan bercadar tadi ya, Masya Allah ya dok. Baik. Terus dokter, apa sih yang membuat dokter Ica itu mantap bersyahadat gitu ya, walaupun saat itu dokter masih berumah tangga dengan suami yang non muslim, dan pastinya ada resiko ya, resiko yang sangat berat karena kan keluarga dokter juga merupakan seorang Kristen yang taat ya. Baik, Bunda, kita simak ceritanya dari dokter Ica nih, bagaimana beliau bisa bersyahadat. Iya. Jadi waktu itu tadi dari pencarian tahun itu akhirnya saya berusaha stop sih, tadinya berusaha bendung karena tadi saya tahu wah ini nyari gara-gara ini gitu ya, sama suami nyari gara-gara sama keluarga besar gitu ya, wah ini bakal berantakan ini kalau saya terusin gitu. Saya udah berusaha bendung Bunda itu, tapi gak bisa ya, gak bisa. Udah berusaha meremaja ya udah tahu deh Islam benar, dan mungkin hari-hari ini banyak ya orang-orang yang menyadari kebenaran dalam ajaran Islam gitu, tapi mungkin belum dikasih keberanian ya, berikan hidayah untuk mengambil keputusan gitu. Nah di situ alhamdulillah saya bersyukur sekali kok ya Allah kasih keberanian gitu untuk mengambil keputusan untuk ya udahlah, berapapun harga yang harus saya bayar, asalkan saya kembali kepada Allah yang benar, Allah yang layak disembah, satu-satunya Allah gitu ya. Ya udah gitu, mau saya kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan harta benda, mau saya sebatang kara gitu, saya pikir asal saya punya Allah itu udah lebih dari cukup gitu. Waktu itu cuman kepikirannya seperti itu gitu sih. Yang bikin mantap itu ya kembali ke tauhid tadi gitu. Saya ngerasa saya jadi bagian dari umat-umat yang sebelumnya. Islam itu bukan agamanya, yang dibawa Islam itu bukan hal yang baru ya, sebenarnya itu kan emang tauhid yang disampaikan dari Nabi Adam sampai Rasulullah gitu ya, sama gitu ajarannya gitu. Kenapa saya selama ini tersesat gitu ya, padahal maksud Allah turunkan, Allah utus Nabi dan Rasulnya kan untuk mengembalikan kita semua ke tauhid ya gitu. Jadi yang saya rasakan saat itu adalah saya kayak pulang, saya kayak kembali ke yang seharusnya gitu ya, bersama dengan umat yang dari awal gitu ya sampai saat ini ya kita kembali ke tauhid gitu. Jadi kayaknya suatu kesempatan seperti itu suatu yang luar biasa ya, yang mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan ya. Quran surat Al-Qasas ya ayat 56 bilang kan Allah yang memberi petunjuk ya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah yang paling tahu siapa yang mau diberi petunjuk gitu. Berarti ya GR dikit ya Bu, berarti Allah tahu berarti kali kalau aku nanti mau menerima petunjuk gitu mungkin gitu ya. Sampai alhamdulillah waktu saya berkesempatan ya ada yang memberangkatkan umroh itu, saya waktu di depan Ka'bah itu yang saya takjub itu kata suami saya sekarang ya, waktu saya umroh yang kedua bareng suami itu, beliau sempat bilang gampang nyari kamu, nggak susah nyari kamu katanya. Kenapa? Cari aja paling sempit katanya. Susah di sana kamu matanya besar-besar gitu ya. Terus sampai jadi, tapi dari bercanda itu saya merenungi gitu ya. Iya ya, rasanya sedikit gitu ada di sini. Kalau sampai saya masih dipanggil Allah ke sini gitu. Bukan rasis ya Bu, tapi maksudnya saya berusaha mensyukuri itu ya gitu ya. Cari aja yang paling sempit. Iya ya, saya baru ngeh gitu ya. Saya cari iya ya kok dikit gitu ya yang ketemu gitu, pas ketemu sampai itu gitu ya jadi disitulah saya bersyukur gitu, Allah masih kasih kesempatan yang saya kira udah terlambat kali ya, udah punya anak 3 gitu kan, baru dapat hidayah, tapi ya alhamdulillah masih bisa dikasih kesempatan sebelum meninggal gitu ya, masih bisa kembali insya Allah, bisa istiqomah ya sampai akhir hayat ya kita semua ya Ibu. Iya dok, aku lihat di YouTube juga nih, katanya sebelum dokter masuk Islam itu sempat ada masalah sama suami ya dok ya yang sebelumnya. Dan segitunya perjuangan dokter untuk melawan keluarga, itu boleh diceritain nggak sama jamaah?